Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 333321043 dari kelas A jurusan Teknik Industri 2021. Saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan kimia part 2. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah berlawanan. Sementara jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, kesetimbangan bergeser ke pihak zat tersebut. Faktor yang kedua, perubahan volume atau tekanan. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisien reaksi kecil. Sementara jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisien reaksi besar. Faktor yang ketiga, perubahan suhu. Jika suhunya dinaikkan, sistem menyerap kalor. Kesetimbangan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau reaksi endoterm. Sementara, jika suhunya diturunkan, sistem melepas kalor. Kesetimbangan bergeser ke arah yang melepas kalor atau reaksi eksoterm. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau yang disingkat Kp. Kp adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi yang telah dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Langkah-langkah menentukan harga Kp. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan. Yang kedua, tentukan jumlah mol zat dalam keadaan setimbang. Yang ketiga, tentukan tekanan parsial masing-masing gas. Misalnya untuk gas A, tekanan parsial A atau PA sama dengan mol A per mol total dikali tekanan parsial total atau P total. Langkah yang keempat yaitu memasukkan data tekanan parsial ke dalam rumus Kp. Untuk reaksi gas A ditambah 3 gas B setimbang 2 gas C, berarti rumus Kp-nya sama dengan tekanan parsial C dipangkatkan dengan koefisien itu 2 per tekanan parsial A dipangkatkan dengan koefisien itu 1 dikali tekanan B dipangkatkan dengan koefisien itu 3. Contoh soalnya, sebanyak 5 mol gas amoniak dimasukkan dalam suatu wadah dan terurai sebanyak 2 mol menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Campuran gas-gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan total 3,5 atm. Maka, harga Kp adalah, pertama-tama kita tulis dulu persamaan reaksi kesetimbangannya. Kemudian kita buat tabel MRS untuk mengetahui jumlah mol zat dalam keadaan setimbang. Gas amoniak itu mula-mula memiliki 5 mol, berarti kita tulis 5 mol, kemudian terurai sebanyak 2 mol, kita tulis sini 2. N2 dan H2 mula-mula itu nggak ada, jadi di strip. N2 dan H2 itu ini tuh sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau NH3-nya itu 2 mol, berarti N2-nya itu 1 mol. Dan H2-nya itu 3 mol. Kalau reaktan itu dikurang, kalau produk itu ditambah. Ini 5 dikurang 2 sama dengan 3 mol, tidak ada ditambah 1 mol sama dengan 1 mol, tidak ada ditambah 3 mol sama dengan 3 mol. Berarti kita dapat mol totalnya sama dengan 3 tambah 1 tambah 3 sama dengan 7 mol. Dan tekanan totalnya itu sudah ada di soal sebesar 3,5 atm. Selanjutnya kita cari tekanan parsial dari masing-masing gas. Tekanan NH3 itu sama dengan mol NH3 per mol total dikali P total. 3/7 dikali 3,5 sama dengan 1,5 atm. Tekanan N2 sama dengan 1/7 dikali 3,5 dikali sama dengan 0,5 atm. Tekanan H2 sama dengan 3/7 dikali 3,5 sama dengan 1,5 atm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Kp. Rumus Kp-nya itu tekanan N2 dipangkatkan dengan koefisien itu 1 dikali tekanan H2 dipangkatkan dengan koefisien itu 3 per tekanan NH3 dipangkatkan dengan koefisien itu 2. Sama dengan 0,5 dikali 1,5 pangkat 3 per 1,5 pangkat 2. Berarti Kp-nya itu kita dapat sebesar 0,75. Hubungan Kc dan Kp, tekanan parsial gas sebanding dengan konsentrasinya. Hal ini sesuai dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N kali R kali T.
Dimana kalau kita cari tekanan parsialnya berarti P sama dengan N per V dikali R dikali T. N per V itu sama dengan molaritas, berarti sama dengan konsentrasi, maaf. Berarti P sama dengan konsentrasi dikali R dikali T. Misalnya, gas K ditambah gas L setimbang gas M ditambah gas N, dengan masing-masing koefisien itu A, B, C, dan D. Berarti kita dapat rumus Kc sama dengan konsentrasi M pangkat koefisien itu C kali konsentrasi N pangkat D per konsentrasi K pangkat A dikali konsentrasi L pangkat B. Rumus Kp-nya sama dengan tekanan parsial M pangkat koefisien itu C dikali Pn pangkat D per Pk pangkat A dikali Pl pangkat B. Kan di sini P itu sama dengan konsentrasi dikali R dikali T. Berarti bisa kita ubah P-nya menjadi konsentrasi M kali RT pangkat C dikali konsentrasi N kali RT pangkat D per konsentrasi K kali RT pangkat A kali konsentrasi L kali RT pangkat B. Di sini kita keluarin konsentrasinya jadi konsentrasi M kali pangkat C kali konsentrasi N pangkat D kali RT pangkat C kali RT pangkat D per konsentrasi K pangkat A dikali konsentrasi L pangkat B kali RT pangkat A kali RT pangkat B. Ini kan sama dengan Kc ya, jadi sama dengan Kc dikali RT pangkat C plus D min A plus B. Berarti hubungan Kc dan Kp adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N itu sama dengan jumlah koefisien gas kanan dikurangin jumlah koefisien gas kiri. R sama dengan tetapan gas, itu sebesar 0,082 L kali ATM per mol kali K. T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Contoh soalnya, dalam ruang 1 liter 5 mol gas CCl4 terurai 60% menurut reaksi. Tentukan besar Kc dan Kp pada suhu 27 derajat Celcius dengan R sama dengan 0,082 kali L 0,082 L kali ATM per mol kali K. Kita tulis dulu persamaan reaksi kesetimbangannya, kemudian kita buat tabel MRS untuk mengetahui jumlah mol zat dalam keadaan setimbang. CCl4 itu mula-mula di soal 5 mol, terus 5 mol, terurai sebanyak 60%. Berarti kita cari terurainya atau B-nya sama dengan 60% dikali 5 mol sama dengan 3 mol. Kita tulis di sini 3 mol. C dan Cl2 itu mula-mulanya nggak ada, jadi strip. Nah, ininya itu sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi CCl4 itu 3 mol, berarti C-nya juga 3 mol. Kalau Cl2-nya itu berarti 2 dikali 3 mol sama dengan 6 mol. Kalau reaktan itu dikurang, kalau produk itu ditambah, berarti ini 5 kurang 3 sama dengan 2 mol. 0 ditambah 3 sama dengan 3 mol, 0 ditambah 6 sama dengan 6 mol. Berarti kita cari Kc-nya sama dengan konsentrasi Cl2 pangkat koefisien itu 2 per konsentrasi CCl4 pangkat koefisiennya itu 1. Kenapa C-nya nggak masuk? Soalnya dia bukan fase gas, jadi nggak masuk. Sama dengan 6 per 1 pangkat koefisiennya itu 2 per 2 per 1 pangkat koefisiennya 1. Sama dengan 36 per 2, harga Kc-nya kita dapat 18. Kita cari Kp-nya sekarang. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kc-nya 18 dikali RT-nya 0,082 kali suhunya itu kan diketahui 27 derajat Celcius. Kalau kita mau cari dalam bentuk Kelvin, berarti kita tambah 273. Jadinya 300 Kelvin kita masukin ke sini. Pangkat 2 min 1. 2 ini koefisien Cl2, 1 ini koefisien CCl4. Berarti sama dengan 18 kali 24,6. Harga Kp-nya kita dapat 442,8. Aplikasi reaksi kesetimbangan di industri, contohnya pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. 2 gas HCl ditambah setengah gas O2 setimbang gas H2O ditambah gas Cl2. Dengan delta H sama dengan
min X kilojoule. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuCl2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Sekian penjelasan tentang materi kesetimbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.